Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Wahab dari kelas 177A25. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fahri Wahab. Selanjutnya ada Novaldi Putra Agustian, dan yang terakhir ada Sulun Mandara. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Secara khusus, ruang digital memungkinkan kejahatan tradisional seperti penipuan, pemerasan, dan hasutan untuk bunuh diri dilakukan secara jarak jauh. Anonimitas dan jarak jauh menyebabkan tingginya laten kejahatan dan rasa kebal hukum bagi pelaku kriminal. Tingkat deteksi kejahatan seringkali rendah karena ketidaksesuaian antara metode dan teknologi yang digunakan para penegak hukum dengan tingkat metode inovatif yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Baik, sekarang dilanjutkan oleh saya. Untuk di slide 4 di sini ada konsep atau literatur. Konsep utama dari yang pertama ada digitalisasi dan kejahatan cyber. Untuk digitalisasi meningkatkan efisiensi namun membuka ruang baru bagi aktivitas kriminal. Kejahatan cyber mencakup kejahatan tradisional yang dimodifikasi penipuan ataupun pemerasan, dan juga kejahatan baru seperti malware, phishing, dan juga hacking. Terus yang kedua itu ada motif dalam kriminologi. Motif adalah dorongan internal individu berdasarkan kebutuhan psikologis atau sosial yang mendorong niat melakukan kejahatan dalam sistem hukum Rusia. Motif merupakan unsur hukum yang mempengaruhi pembuktian, kualifikasi tindak pidana, dan penjatuhan hukuman. Yang ketiga ada klasifikasi motif kejahatan cyber. Motif yang dapat bersifat internal yaitu ada penasaran, tantangan intelektual maupun eksternal. Contohnya ada uang, balas dendam, dan juga ideologi yang berbeda. Terus ada dan selanjutnya ada klasifikasi umum motif, yaitu ada keuntungan finansial ataupun rasa ingin tahu. Terus ada eksplorasi balas dendam, emosi negatif, pembuktian diri, status sosial ideologi, politik kebosanan, dan hiburan. Lalu yang keempat ada tipe pelaku kejahatan cyber. Apa aja nih di dalam pelaku kejahatan cyber tuh ada 3. Yang pertama ada white hat hacker. White hat hacker tuh apa sih tugasnya? Tugasnya seperti beretis bertindak demi keamanan dan ataupun bantuan hukum. Yang kedua ini ada black hat hacker ilegal, yaitu bertindak demi keuntungan pribadi atau merusak. Jadi black hacker ini tuh kayak hacker yang dikhususkan untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu ya kebalikannya tuh kayak hacker jahatannya aja. Yang ketiga ini ada grey hat hacker, bekerja di antara legal dan ilegal. Kalau untuk grey hat hacker ini dia kayak 50/50 antara pengen ngebantu yang baik ataupun ngebantu yang buruk. Dan juga selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian kualitatif sampai deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus pada pemahaman mendalam terhadap motif tindakan kriminal, bukan pengukuran kuantitatif. Pendekatan yuridis sampai empiris digunakan karena sumber data utama berupa putusan pengadilan sebagai representasi penerapan hukum terhadap kasus konkret. Yang kedua itu ada sumber data primer perbanding 300, keputusan pengadilan terkait pasal 272 KUHP Federasi Rusia tentang akses ilegal ke informasi komputer, mencakup vonis bersalah dan tidak bersalah. Dari data sekunder ada juga literatur ilmiah, buku hukum, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi pengambil data dari referensi hukum negara Rusia, yaitu ada Pravosudie, dan situs resmi pengadilan, kunci pencarian akses ilegal
motif, tujuan, dorongan, dan pasal 272. Kasus dipilih secara berurutan sekuensial berdasarkan ketersediaan di sistem referensi hukum, bukan berdasarkan karakteristik pelaku, guna menjaga objektivitas dan representatif. Yang keempat ada teknik analisis data, analisis konten analisis, menganalisis isi putusan untuk menemukan pernyataan eksplisit atau implisit mengenai motif, hubungan sosial pelaku sampai korban, dan konteks bidang kejahatan. Kategorisasi motif diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu ada finansial, emosional, biologis, intelektual, sosial, dan lain-lain. Sistematisasi, dan ada juga sistematisasi data, yaitu ada mengelompokkan data berdasarkan jenis motif pelaku dan korban, bidang aktivitas kejahatan, triangulasi sumber hasil dari putusan pengadilan dibandingkan dengan teori dan temuan dari studi sebelumnya untuk menguji konsistensi dan validitas. Oke, baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Sulan Mandara. Saya akan menjelaskan tentang hasil pembahasan pelaksanaan penelitian yang dilakukan terhadap 300 putusan pengadilan di Rusia terkait tindak pidana akses tidak sah ke informasi komputer sesuai pasal 272 KUHP Federasi Rusia. Dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai hasil pembahasan. Yang pertama, ada motif utama pelaku. Motif ini motif internal pelaku kejahatan akses ilegal ke informasi komputer sangat beragam, namun motif keuntungan finansial menjadi dominan. Keinginan melakukan pencurian di masa depan 72,5%. Kasus keinginan menerima pembayaran atas informasi yang diperoleh 10,8%. Kasus motif-motif lain yang juga muncul meskipun dalam proporsi lebih kecil. Permusuhan pribadi atau diskreditasi 5,7%, keinginan mendapatkan data rahasia 5,3%, balas dendam 4,7%, karirisme dan motif hooligan masing-masing 0,5%. Yang kedua, bidang aktivitas kejahatan. Sebagian besar kejahatan yang terjadi pada sektor perbankan 50,1%, media sosial 0,47%, komunikasi seluler 18%, sektor lain seperti game online, belanja internet, transportasi, iklan, judicial memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, kurang dari 4%. Yang ketiga, hubungan antara pelaku dan korban. Sebagian besar pelaku tidak memiliki hubungan dengan korban. Tidak ada hubungan atau korban acak 8,4%, teman atau kenalan 7,1%, pasangan intim 4,8%, hubungan bisnis 4,2%, kerabat 1,5%. Yang keempat, korelasi motif hubungan sosial dan bidang aktivitas motif pribadi, balas dendam, permusuhan, rasa ingin tahu terhadap kehidupan pribadi lebih sering ditemukan dalam kasus dengan hubungan personal, teman, pasangan, kerabat. Motif ekonomi lebih dominan ketika pelaku tidak mengenal korban dan beroperasi di sektor-sektor bernilai tinggi seperti perbankan dan layanan seluler. Selanjutnya, ada kesimpulan. Motif akses ilegal ke informasi komputer sangat ditentukan oleh tujuan akhir pelaku, ekonomi, emosional, sosial, konteks hubungan dengan korban, lingkup bidang aktivitas atau sektor di mana kejahatan terjadi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih tersegmentasi dalam menangani kejahatan dunia maya, termasuk pembentukan strategi pencegahan yang mempertimbangkan motif pelaku dan karakteristik korban. Kurang lebihnya sekian dari kelompok kami.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.